Setelah susah payah menggendong Lili di punggungnya, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi halaman yang datar. Aji berusaha keras agar nafasnya yang terengah-engah tak sampai terdengar. Tapi itu sulit sekali. Konyolnya, gadis itu menghitung ke-25 anak tangga dengan santai. Mengejek saat Aji berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Aji harus berusaha agar tangannya tidak mencubit paha manusia yang sedang digendongnya. Kebun indah penuh dengan bunga mawar yang didominasi warna pink dan putih menyambut keduanya saat pintu pagar kayu hitam dibuka. Sejauh mata memandang hanya terlihat bunga-bunga mawar yang mekar. Pemandangan indah nan cantik itu membuat Aji sejenak melupakan punggungnya yang mulai terasa sakit. "Wow," decak Aji kagum. "Wow," decak Aji kagum. "Kita harus menikah di sini." "Li." Punggung Lili tegang. Andai bisa mematahkan salah satu batang mawar emak dan menusukkan duri-durinya ke daging orang ini, mungkin Lili akan melakukan. Tapi bukan berarti Lili kehilangan akal membuat si bos sadar diri. Dengan gemas, gigi Lili menancap ke bahu Aji. "Au, sakit." "Li." Susah payah Aji menjaga keseimbangan begitu rasa sakit menyerbu pundak kanannya. "Entar saya tetanus gara-gara kamu." "Tahu, biarin abis dari tadi bilang istri saya. Istri saya terus. Sekarang soal nikah segala." Kalau orang tua Lili dengar terus salah paham. "Gimana?" cetus Lili judes. "Ya biar saja. Biar kita nikah aja." Selak Aji tak mau kalah. "Enak aja, siapa yang mau sama bapak?" Lili bergoyang-goyang hingga tubuh Aji juga ikut terayun ke kanan kiri. Gadis itu nyaris menggigit telinga Aji saat emak keluar dengan wajah bingung dari balik pintu rumah. Oh ya Allah. Lili, seorang wanita bertubuh gemuk tapi mungil itu menyongsong Lili tergopoh-gopoh. Memperhatikan kaki putrinya yang terbebat perban coklat. "Ini kenapa? Li, kamu diapain sama bos galak kamu?" kata Tiar. "Kamu kerja dulu baru kesini. Loh ini kok pulangnya malah begini, kok begini sih? Bos kamu benar-benar galak ya?" cecar emak setengah menangis sambil menyentuh kaki putri satu-satunya itu. Aji membatu. "Bos galak? Apa maksudnya itu dia?" Lili juga terdiam. Tak tahu bagaimana caranya memberitahu emak bahwa bos galaknya itu ada di depan mereka. Jadi selama ini, setiap kali pulang ke rumah, layaknya hubungan anak dan orang tua, Lili juga sering curhat ke emak dan ayah soal Aji. Ia tak menyebut namanya sama sekali. Ia memanggilnya bos galak saat bercerita. Emak yang tak tahu apa-apa pun selalu menyebutnya seperti itu. Begitupun ayah, yang tahu paling akhir. Mereka tak pernah mengenal namanya, hanya memberi julukan bos galak. Ayo, masuk saja langsung ke dalam, tolong ya mas," pinta emak sembari mengelus-elus punggung Lili yang masih digendong. Aji bergerak lagi, masuk masih sambil membawa nona mungilnya. Saat mereka berjalan masuk ke dalam rumah, Aji heran karena bukan ruang tamu yang terlihat. Itu dapur.
Lili bisa merasakan ketegangan di tubuh Aji saat pria itu mendengar kata-kata emak. Lagian ini kenapa masuknya lewat belakang sih? Li, lebih enak kalau stopnya di depan? Jalannya langsung depan rumah. Gak naik-naik tangga curam gitu. Kalau begini kasihan masnya dong. Gendong kamu kan lumayan berat. Detik itu juga Aji ingin sekali melempar gadis mungilnya ke lantai. Apalagi saat mendengar suara cekikikan di belakang lehernya. Jelas sudah. Lili sengaja melakukannya. Gadis badung itu lagi-lagi mengerjainya. Benar saja. Ketika mereka sudah berada di ruang tamu dan Lili duduk di sofa bersama emak yang berjongkok memeriksa luka-lukanya. Aji memperhatikan bagian luar depan rumah. Seharusnya tadi mobil tak perlu belok untuk masuk ke jalan kecil menurun tadi itu. Karena rumah Lili tepat berada di tepi jalan raya. Halamannya malah 2 kali lebih luas daripada kebun belakang rumahnya. Mobil sebesar truk pun bisa parkir dengan mudah. Aji berbalik, melemparkan tatapan setajam belati ke arah Lili. Lili malah menjulurkan lidahnya dari balik punggungnya emak yang sedang menunduk, memperhatikan perban kaki putrinya. Sekali-sekali ngerjain pria tampan tapi sombong. Galak dan suka marah sah-sah aja kan? Tagar sisi jahat beralasan. Kali ini gue dukung lo deh, tagar sisi baik mulai berkhianat. Kecantikan Lili sebenarnya sangat mengundang banyak laki-laki ingin berkunjung ke rumahnya. Tapi Lili selalu menolak mengajak siapapun. Meski akhirnya, beberapa di antara lelaki itu berani datang. Biasanya mereka berakhir dengan menunduk malu karena anggota keluarganya. Entah itu disindir dengan kata-kata halus oleh emak, sampai terang-terangan diusir oleh ayah atau abangnya. Karena itu Lili mengira Aji akan mengalami hal yang sama juga. Tapi ternyata Lili salah kira. Wajah emak sejak awal melihat Aji tampak sumringah. Malah cenderung berlebihan. Nak, Aji suka apa nih? Teh? Kopi? Sirup? Tanya emak dengan senyuman sangat manis. Lili sampai ternganga. Halo, itu emaknya Lili. Dia pasti pakai pelet. Li, tagar sisi jahat menduga penuh keyakinan. Enggak mungkin. Masa presdir perusahaan besar pakai pelet sih? Tagar sisi baik membela. Justru itu. Masa semudah itu emaknya Lili kesemsem sama gemblung itu? Coba, tagar sisi jahat gak mau kalah. Yaitu karena dia emang pantas jadi calon menantu kali. Tagar sisi baik juga nyolot. Lili menghela nafas. Mending ia lupakan saja 2 sisi dirinya kalau sudah perang batin begini. Bahkan dia saja bingung. Sekarang setelah menyajikan segelas teh hangat yang sengaja dibuat dalam cangkir besar, emak duduk di sisi Aji, mengobrol begitu akrab dan santai. Sesekali perempuan setengah baya itu tertawa ketika Aji mengeluarkan lelucon yang menurut Lili sebenarnya garing banget. Oh, Mas ini teman kerjanya Lili, sama bagiannya? Tanya emak usai Aji menjelaskan posisinya. Aji mengangguk. Iya, Bu, saya juga di Sekper Biro Umum. Bibir Lili terlipat, menahan bibirnya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya.
Andai 3 menit lalu Aji tak mengirim pesan via WhatsApp. My hubby, jangan bilang kalau saya bos kamu. Mi, kenapa pak? My hubby, belum waktunya. Sama ya berarti sama Lili. Aduh, tolong dibimbing ya putri emak, dia kan gitu anaknya. Suka ceroboh. Terus aja mak. Buka semua rahasia Lili. Lili mulai memasang wajah cemberut. Tapi emak seperti tak terkendali. Makanya itu. Bos dia itu. Siapa itu? Li, emak menoleh sekilas. Tapi kemudian kembali menghadap Aji. Bos galak, iya itu bos galak kalian. Kan dia suka banget marah-marahin Lili. Tenggorokan Lili tercekat. Paru-parunya mendadak berhenti memompa udara. Ia hampir kehabisan nafas. Aji yang sedang menyeruput tehnya juga terbatuk-batuk 2 kali. Matanya merah. Susah payah menahan agar tak sampai menyemprotkan air teh keluar. Emak tuh yah pengen banget ketemu si bos galak itu. Emang dia gak pernah bikin kesalahan apa? Sampai anak orang dimarahi-marahi seenaknya. Waktu itu malah Lili cerita sampai mukanya pucat gitu. Masak dia bilang interview itu bisa membunuh orang. Nah, itu baru interview loh. Emak bener-bener kesel banget sama bos galak itu. Lili berusaha menyembunyikan diri di balik punggung emak yang begitu bersemangat membantai si bos galak di depan pemilik namanya. Ya Allah, Lili bakal rajin sholat, rajin sedekah dan jadi anak gadis paling baik sedunia asal emak bisa berhenti ngomongin orang di depan orangnya. Please ya Allah, kasihani Lili. Kasihani akun Bang Lili yang baru nambah hari ini ya Allah. Setengah mati Lili berkomat kamit berdoa agar emak berhenti bicara, tapi tetap saja. Emak tuh kalau bukan karena Lili info ke emak kalau gaji di situ gede. Udah emak seret tuh bos galak biar emak gebukin sampai elek. Lili itu susah loh ngelahirinnya. Anak emak satu-satunya pula. Tuh orang ya kok bisa-bisanya nganggap anak emak bego. Iya sih, dia emang rada bego dikit. Tapi gak gitu juga kali kalau marahi. Ya kan Mas Aji? Lili memandang punggung emaknya dengan kesal. Bela sih bela. Tapi tetap juga menghujat anaknya sendiri. Emang ini bego juga nurun dari siapa coba? Mana ada orang curhat jelek-jelekin orang depan orangnya selain emak? Dengan diberani-beranikan, kepala Lili menyembul sedikit dari balik punggung emak dan melihat Aji. Aji masih tersenyum tulus. Tak tampak marah atau kesal di wajahnya. Ia hanya mengangguk-angguk, mendengarkan dengan takzim. Saya akan berusaha bantu Dek Lili. Bu, Dek Lili, tagar sisi jahat tak percaya. Au, kocuit, tagar sisi baik kesenangan. Makasih banget loh Mas. Emak jadi tenang. Mas Aji tetap di sini ya. Kita makan malam sekalian.